Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, topik C, bunyi dan sifatnya, dan topik D, mendengar karena bunyi. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk topik C kali ini tentang bunyi dan sifatnya. Ya, di sini terlihat ya ada sekumpulan anak-anak, ada yang sedang memainkan alat musik, ada juga yang sedang menyanyi. Nah, sekarang untuk pertanyaan esensialnya nih ya, bagaimana bunyi yang merambat? Sebenarnya bagaimana sih caranya bunyi merambat itu ya? Kemudian yang kedua, mengapa ada bunyi keras dan pelan? Apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Dan apakah kita bisa meredam suara? Nah, ini nih yang menarik, yang sangat menarik dan yang akan kita bahas kali ini. Oke ya. Kita perhatikan ada Aga, Ian, Mia, Dara dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Apa sumber bunyinya? Nah, setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar ya. Lalu bagaimana sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Nah, itu ya. Mari mencoba mencari tahu bagaimana bunyi merambat. Ya, jika cahaya merambat lurus, bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan untuk melihat bagaimana bunyi merambat. Oke, percobaan yang pertama, atur posisi meja, posisi di meja seperti pada gambar ya. Jadi satu meja besar, kemudian ada 4 kursi. Nah, kemudian yang 3 anak itu telinganya, yang salah satu telinganya nempel di meja. Nah, ketukan benda seperti pensil, sendok dan sebagainya di meja. Tempelkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda ya. Dan cobalah dengarkan suaranya. Oke. Yang kedua, ketukan benda dengan pelan di tengah meja. Tik gitu ya. Nah, coba berganti posisi atau titik sumber suaranya nih yang dirubah ya. Atau titik untuk mengetukkan sendoknya dirubah. Nah, bandingkan perbedaan suara yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Jika telinganya tidak menempel di meja, bagaimana kedengarannya? Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Oke ya. Sekarang yang percobaan yang kedua, tadi posisinya masih ya. Tidak, yang kedua ini atur posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi. Nah, ini seperti gambar yang ada di sebelah kanan ya. Nah, kemudian cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Bisa ya kalau saling membelakangi ya kan? Nah, sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk itu masih mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Nah, berdirilah di halaman sekolah. Suara apa saja yang kalian dengar? Dari mana kira-kira sumber suara yang kalian dengar tersebut? Iya, banyak ya. Ada suara penjual somai, ada suara bakso ya, ada suara teman berteriak, nah macam-macam ya. Nah, yang kelima, tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Nah, kita lakukan juga percobaan yang ketiga, di mana alat dan bahannya itu satu, baskom berisi air ya. Yang kedua, botol minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya. Ini minta bantuan guru ya jika kalian mengalami kesulitan menggunting. Kemudian bahan yang ketiga itu gunting atau sendok. Nah, langkah percobaannya, masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya
ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti pada gambar. Yang kedua, gunting bisa juga diganti sendok. Ketukkan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Lepaskan telinga kalian dari mulut botol, lalu bandingkan suara yang terdengar. Yang keempat, tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Nah, yang kelima, kemudian diskusikan ya secara berkelompok pertanyaan di bawah ini dan tulis jawabannya dalam buku tugas. Yang A, media apa saja yang bisa merambatkan bunyi dari ketiga percobaan yang telah dilakukan? Ini petunjuknya ya. Perhatikan perantara yang menghubungkan sumber suara dengan telinga kalian. Nah, yang B, di antara ketiga percobaan yang telah dilakukan, mana menurut kalian media yang paling cocok merambatkan bunyi? Jadi maksudnya suara yang terdengar lebih keras dan jelas itu menggunakan media yang mana, seperti itu. Kan berarti itu yang bagus gitu ya. Media yang paling baik merambatkan suara. Maksudnya seperti itu. Nah, dari percobaan 1 dan 2 menurut kalian itu kemana saja arah bunyi bergerak? Tadi pada topik A itu kan kalian melihat bahwa cahaya itu bergerak lurus. Nah, ini lalu bagaimana dengan bunyi? Seperti itu ya. Nah, sekarang sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Jadi alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada ya. Saat dipukul dengan keras, itu garpu tala itu akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar itu disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Iya, begitu ya. Jadi percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi itu bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar ya suara bel sekolah tanpa melihat bendanya ya kan? Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Ini berbeda dengan cahaya. Suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan medium yang paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan panas. Oke, sampai sini ada kata-kata yang tidak kalian pahami? Ya, ada kata nada. Nada itu apa? Tinggi rendahnya bunyi. Ada gema. Gema itu apa? Bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai. Ini terjadinya di area yang luas ya, menggema itu. Kemudian ada gaung, bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara atau terjadi di area yang kecil. Nah, gitu ya. Oke, tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan ya? Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara ini disebut gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Pernah ya, pernah atau belum? Nah, misalnya kalian ke gunung, nah ya, depannya ada lembah, nah itu bisa. Sebaliknya benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengarkan gaung atau gema di dalam rumah yang ditinggali? Atau di rumah yang terdapat banyak perabotan? Kenapa? Karena terserap suaranya. Oke, ya lakukan bersama ya. Mengamati hasil bunyi yang berbeda-beda. Jadi tadi setiap bunyi itu kan pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antar senar, gitar saja itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut ditentukan oleh dari tinggi rendah suara, tinggi rendah serta keras atau pelannya bunyi. Bagaimana maksudmu? Maksudnya gimana? Tinggi rendah bagaimana, keras dan pelannya bunyi juga bagaimana. Nah, itu mempengaruhi ya. Yuk kita coba lakukan percobaan berikut ini ya. Alat untuk mengamatinya secara langsung.
Baik, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama botol plastik dengan ukuran dan bentuk yang sama 5 buah. Yang kedua air secukupnya. Yang ketiga pewarna makanan, ini jika ada saja ya. Yang keempat spidol, yang kelima kertas. Nah, untuk percobaan 1 itu langkah percobaannya seperti ini. Yang pertama gunakan spidol atau kertas dan beri label botol plastik dengan tulisan A, B, C, D, E gitu. Jadi botol plastik A, botol plastik B gitu. Kemudian yang kedua, isi botol dengan air. Jadi botol A itu kan berisi air paling sedikit. Nah, nanti botol E itu yang berisi air paling banyak seperti itu. Ya. Kemudian jadi misalnya botol A diisi 1/5 air, botol B 2/5, botol C 3/5 seperti itu. Nah, jika ada, gunakan pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botol. Jadi fungsinya agar kalian bisa melihat perbedaan botol dengan jelas. Pertama-tama, tiuplah bagian mulut botol A dan dengarkan nada yang dihasilkan. Nah, ketika kalian meniup udara ke mulut botol, udara di dalam botol itu akan bergetar dan menghasilkan suara. Nah, ulangi tahap 4 dengan botol B, C, D, sampai E. Ya. Nah, yang keenam, pastikan kalian meniup dengan kekuatan yang sama untuk semua botol. Yang ketujuh, tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel di lembar kerja. Gunakan skala 1-5 ya. Ini untuk menggambarkan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. Jadi di mana nanti skala 1 untuk nada terendah dan skala 5 untuk nada yang tertinggi, seperti itu. Percobaan 2, nanti langkah percobaannya yang pertama lakukan hal yang sama ya dengan percobaan 1. Namun sekarang cobalah tiup dengan lebih kuat. Nah, apa perbedaan yang kalian dengar? Apakah nadanya berubah? Tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Oke. Kalau Ibu lihat ini di botol yang kelima yang E itu tidak full juga ya. Jadi mungkin nanti yang botol A mungkin 1/6 ya. Yang B 2/6, C 3/6, yang D 4/6, nah yang E itu 5/6 diisi airnya. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tinggi rendah bunyi. Jadi bunyi dari sebuah benda itu kan berubah bergantung pada seberapa cepat sih benda tersebut bergetar. Nah, ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit, ya kan? Prit, gitu kan, langsung tinggi gitu kan? Atau kicau burung, ya. Ya, cuit 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 cuit. Nah, gitu kan ya. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat itu akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya nih, suara anjing menggonggong, drum ya, dan detak jantung kalian. Oke ya. Jadi ini ada 2 gambar. Nah, yang pertama ada gambar drum sama hati ya. Frekuensinya ini contoh benda yang bergetar lambat ya. Nah, ini ada 2 orang yang mengatakan yang tengah ini, alat musik memiliki tinggi rendah nada yang bervariasi. Pada xilofon, semakin panjang batang kayu, maka semakin rendah suara yang dihasilkan. Ya. Nah, ini ada yang laki-laki mengatakan tuner senar berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan senar gitar. Semakin dikencangkan, senar gitar akan bergetar semakin cepat dan menghasilkan suara yang tinggi. Nah, jika dilonggarkan, senar gitar akan menghasilkan getaran yang lambat dan suara yang rendah. Jadi, ini senarnya ya. Semakin kencang, semakin semakin cepat menghasilkan suara yang tinggi. Nah, suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Makanya ketika anak-anak dengan remaja yang memasuki masa balik itu kan ketika masuk masa balik itu suaranya agak gitu ya, rendah, jadi ngebas kayak gitu ya. Nah, itu ya. Itu oleh karena itu ya, pita suara itu akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan suara kita saat masih kecil. Nah, kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat
atau lebih lambat. Apakah kalian bisa menjelaskan cara mengatur tinggi rendah bunyi pada alat musik suling? Ayo, siapa yang akan bercerita? Silakan kalian ceritakan ya ke teman-teman kalian. Selanjutnya kita ke intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu apa? Itu adalah seberapa keras sih sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Nah, ini intensitas itu berbeda dengan tinggi rendah bunyi ya. Beda ini. Kalau suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah gitu. Semoga mudah dipahami ya. Ini intensitas bunyi pada suling dan gitar ya. Nah, ini ada pukulan drum. Ini akan mempengaruhi intensitas bunyi juga. Nah, senar gitar yang paling tebal itu menghasilkan bunyi yang rendah. Namun, jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Paham ya? Jadi kita itu bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Oke? Kita refleksikan ya, hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini. Apakah tadi? Kayaknya kita praktek deh ya, memainkan alat musik itu kan menarik gitu ya. Nah, apakah perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Oke ya, seperti kita ketahui ya, kalau cahaya itu merambat lurus, tapi kalau bunyi itu bergeraknya ke segala arah. Oke, gitu ya bedanya ya. Kalau apalagi bedanya? Kalau cahaya itu tertutup tembok sudah nggak bisa kelihatan kan? Tapi kalau suara tidak, masih bisa didengar ya, walaupun ada di luar. Misalnya yang ngajak bicara di dalam kamar, yang diajak bicara di luar kamar. Nah, itu masih bisa terdengar ya. Karena tembok tidak mempengaruhi. Karena itu bergeraknya bunyi itu ke segala arah. Oke? Yang ketiga, mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Tergantung ya. Jadi kalau di ruangan itu tidak ada benda apapun, benda padat apapun, itu bisa terjadi gema. Kalau banyak ada benda-benda padatnya, itu biasanya tidak, karena tereduksi terserap ya. Terserap bunyinya. Yang keempat, apa yang mempengaruhi jenis-jenis bunyi? Ya, tadi ada intensitas. Ya, ada intensitas bunyi. Ada juga apa tadi, tinggi rendahnya bunyi, ya. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Oke, ini kita bisa mengubah intensitas bunyi itu dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke belajar lebih lanjut tentang gangguan penglihatan pada manusia nih sekarang ya. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus itu menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, bahkan mencari makanan, serta berkomunikasi dengan kelelawar yang lain ya. Nah, ini ekolokasi itu menggunakan sifat suara ya. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian suara pantulan itu akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini ya. Beda ya. Nah, ini. Jadi kelelawar itu bisa menentukan arah dengan pantulan suara ya, untuk mendeteksi benda, mangsa, dan sebagainya. Suara akan memantul saat kena ke benda-benda di sekitar, seperti itu. Nah, kemampuan ekolokasi ini diadopsi ya, dipelajari oleh manusia, terus manusia mengadopsinya, menciptakan berbagai macam teknologi
Di antaranya ini ada ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi ya atau USG itu alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita, itu juga menggunakan ini prinsip ekolokasi ini ya. Oke, coba cek. Nah, apa yang sudah aku pelajari, yang sudah kita pelajari kali ini? Yang pertama ya, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. Kemudian yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun, bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet, dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Yang kelima, seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Ya, jadi intensitas itu adalah seberapa keras bunyi yang dihasilkan. Kemudian kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke topik D, mendengar karena bunyi. Oke, ini ada dilihat ya dalam sebuah gambar, ada percakapan, ada 3 anak ya. Yang pertama bilang begini, "Ian, kau pasang musiknya terlalu keras. Tidak baik untuk gendang telinga kamu." "Apa itu gendang telinga? Bukannya gendang itu alat musik?" Itu ya, jadi kata gendang itu memang ada apa ya, makna yang berbeda ya. Kemudian jika dilihat dari percakapan itu, maka akan muncul nih pertanyaan esensialnya, mengapa sih kita bisa mendengarkan bunyi? Bagaimana cara telinga kita bekerja dan apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita ya. Karena gendang telinga itu kan merupakan salah satu bagian dari telinga kita tuh ya. Nah, bagian ini yang paling berperan dalam proses pendengaran kita. Apa fungsi dari gendang telinga? Bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Yuk kita pelajari proses tersebut bersama. Ya. Ini lakukan bersama ya, mengetahui cara telinga bekerja. Setiap bunyi pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antar senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan dari tinggi, rendah, serta keras atau pelannya bunyi ya. Bagaimana sih maksudnya? Nah, yuk kita coba lakukan percobaan berikut ini ya untuk mengamatinya secara langsung. Alat dan bahannya ada toples, cangkir, atau gelas 1 buah. Yang kedua balon 1 buah. Yang ketiga gunting. Yang keempat ada karet gelang. Yang kelima ada garam ya, setengah sendok teh saja. Nah, langkah percobaannya. Yang pertama gunting leher balon, simpan bagian perutnya ya. Nanti bungkus mulut toples atau cangkir atau gelas adanya ya, dengan bagian perut balon. Jika ada, gunakan pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botolnya. Nah, nanti fungsinya itu untuk apa sih? Dibikin yang berbeda-beda? Agar kalian bisa melihat perbedaan botol dengan lebih jelas. Bungkus dengan kencang sampai permukaan balon terlihat tegang. Nah, yang keempat, eratkan dengan karet gelang di sekeliling mulut toples atau cangkir atau gelas ya, seadanya. Minta bantuan guru jika kalian merasa kesulitan. Ini perhatian nih ya, balon yang sangat kencang itu rentan untuk robek. Jadi nanti sebaiknya kalian tidak terlalu sering memegangnya. Jika robek, ulangi kembali dari tahap awal, dari tahap pertama. Cukup lumayan ya, rempong ya. Oke, yang kelima nanti kalian taburkan garam di atas balon ya. Yang keenam, cobalah bersuara sampai garam di atas balon itu terlihat bergerak-gerak. Jika belum, keraskan suara dan lakukan bersamaan dengan teman kelompok kalian. Jangan lupa beri kesempatan teman kelompok kalian untuk mengamatinya juga ya. Terus setelah semua mencoba, lakukan diskusi bersama teman kalian.
Yang pertama, apa yang teramati pada garam di atas balon saat kalian bersuara? Ketika kalian mencoba bersuara, misalnya bilang begini, halo, halo, halo gitu ya. Di atas itu balon yang atasnya ada garamnya. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Nah, jika balon robek, apakah garam masih bisa bergerak? Nah, ini perlu kalian teliti ya. Nanti kalian tuliskan ya hasil diskusi kalian itu pada buku tugas. Oke. Sebenarnya bagaimana sih cara telinga kita bekerja? Oke ya. Jadi lapisan balon pada percobaan di atas yang tadi itu mirip sekali seperti gendang telinga kita ya sebenarnya ya. Jadi gendang telinga kita itu merupakan selaput tipis yang bergetar saat ada suara. Ya. Getaran inilah yang nantinya membuat telinga kita bisa mendengar. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai bagaimana sih kita bisa mendengar, mari kita pelajari dulu bagian telinga berikut. Nah, ini ada gambar apa ini? Bagian-bagian telinga ya. Nanti yang pertama, ketika bunyi merambat melalui udara, nanti daun telinga menangkap gelombang bunyi. Ini yang kedua ya. Setelah itu gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Nah, nanti di yang keempat nih, di titik yang keempat, gelombang bunyi nanti menggetarkan gendang telinga. Nah, seperti tadi, menggetarkan balon ya, yang ada garamnya. Yang kelima, nanti getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nah, gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan inilah yang mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Nah, di saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Nah, otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Begitu ya, ternyata begitu. Nah, oke, kita mari mencoba ya. Membuat gambar skema bagaimana telinga mendengar. Wah, ternyata mendengar itu proses yang panjang dan rumit ternyata ya. Sungguh besar ciptaan Tuhan, bukan? Nah, agar lebih paham cara telinga kita bekerja, yuk kita membuat kembali gambar skema. Bagaimana telinga mendengar? Buatlah gambar skema di buku tulis dengan jelas dan berilah keterangan. Sertakan juga nama bagian-bagian telinga yang kalian gambarkan. Oke? Oke, jadi yang tadi di atas itu bagian-bagian telinga ditulis. Ya. Oke. Lakukan bersama. Menjelaskan skema bagaimana telinga mendengar. Yang pertama, lakukan kegiatan yang serupa seperti saat kalian menceritakan skema mata di topik B. Yang kedua, setelah selesai, coba diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut kalian bagian mana dari telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing? Yang kedua, mengapa saat kita menutup telinga, suara yang kita dengar menjadi kecil? Nah, ini buat petunjuk saja ya, lihat kembali cara telinga kita mendengar yang bagiannya itu. Yang ketiga, yang C, apakah kita boleh mendengarkan suara yang terlalu keras? Mengapa ini? Kok tidak boleh ya? Pikirkanlah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap telinga. Seperti Bu Guru pernah bilang ya, sepertinya menjadi profesi seorang guru juga itu rentan ya. Ya, perlindungan terhadap telinganya kalau setiap hari kita di depan anak-anak sejumlah 30 anak, 40 anak itu mungkin tidak bagus juga ya. Yang selanjutnya ada lagi apa? Yang drum band itu ya. Yang band, musik band ya, itu juga rentan itu. Nah, tuliskan hasilnya dalam buku tugas ya. Kita refleksikan hal baru apa saja yang kalian dapatkan dari topik ini. Seru tadi ya. Iya, kita belajar tentang telinga ya, bunyi. Terus apa hubungan bunyi dengan proses mendengar? Yang ketiga, informasi apa yang diberikan telinga kita? Jika telinga kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Ada nggak? Ada pakai huruf braille ya. Yang keempat, apakah iya ya, nggak bisa mendengar kan? Yang keempat, apakah suara keras baik untuk telinga kita? No, big no ya, tidak bagus. Yang kelima, apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa mendengar? Bagaimana?
Jika kita tidak bisa mendengar, kita bisa latih dengan meraba, dengan alat yang lain ya, bisa meraba, bisa merasakan ya. Menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga kita? Ya, jangan terlalu sering memakai headset misalnya ya. Itu dan yang lainnya. Oke, kita belajar lebih lanjut tentang bahaya dari suara keras atau polusi suara. Oke ya. Saat mendengar suara yang keras, secara otomatis tangan kalian akan bergerak menutupi telinga. Kenapa? Ya, ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit. Bahkan kita merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Iya atau tidak? Oke ya. Ketika ada mobil suaranya keras, membunyikan klakson din din din, nah itu pasti langsung telinganya pada ditutupin gitu kan. Suara yang bising itu atau itu tidak enak didengar, itu bisa disebut polusi suara. Polusi suara bisa terjadi pada manusia atau hewan nih ya. Polusi suara bisa dihasilkan oleh suara konstruksi bangunan, misalnya sedang bor ya, transportasi, mesin las dan sebagainya. Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang susah tidur, stres, marah, dan gangguan pendengaran ya. Kita lanjut ke gangguan pendengaran. Kalian sudah lihat bahwa mendengar merupakan sebuah sistem yang berkesinambungan. Jadi jika ada gangguan pada salah satu bagian, tentunya akan mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Nah, dengan mempelajari sistem pendengaran, manusia bisa menciptakan teknologi untuk alat bantu dengar seperti implan koklea. Jadi alat tersebut berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskan ke otak ya. Alat bantu dengar ini tidak bisa memberikan bunyi yang sama ya, seperti yang aslinya ya. Jadi gangguan di bagian ini menghambat suara yang diteruskan ke otak ya. Jadi penderita nanti akan kesulitan mendengar suara dengan jelas atau tidak sama sekali. Disebabkan karena faktor keturunan, bisa jadi kecelakaan atau paparan suara keras ya. Ini diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar. Atau menggunakan rumah siput buatan ya. Rumah siput itu apa? Koklea ya, ya kan? Nah, ini ada di telinga bagian dalam. Oke. Nah, jadi untuk telinga luar sampai telinga tengah itu biasanya gangguannya menghambat suara yang diteruskan ke telinga dalam. Nah, penderita biasanya kesulitan mendengar suara pelan. Bisa jadi terjadi karena ada infeksi nih pada telinga ya. Diobati dengan perawatan atau operasi juga bisa ya. Nah, sedangkan tadi yang pertama Bu Guru ceritakan yang gangguan di bagian koklea itu ada di telinga dalam ya. Itu ya solusinya dengan membuat implan koklea. Atau bisa jadi di situnya aman, beres, tidak rusak, tetapi ketika di otaknya nih ya. Karena ada apa? Ada yang rusak. Langsung pada saraf pendengaran. Jadi gangguan ini sulit diatasi ya. Karena sarafnya tidak dapat meneruskan informasi ke suara yang ada di otak. Itu ya. Jadi kalau masih ke rusaknya di luar atau di tengah, di koklea dalam sih masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di otak tidak bisa. Oke ya. Selanjutnya kita ke memilih tantangan ya. Polusi suara. Coba bagaimana kalau kita mempelajari lebih jauh mengenai polusi suara ya. Sekarang cobalah selidiki ya. Apakah ada polusi suara di lingkungan sekitar kalian? Kalian bisa mencari tahu dengan melakukan misalnya pengamatan terhadap suara-suara yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, mewawancarai warga di sekitar apakah ada suara yang membuat mereka terganggu dan tidak nyaman. Yang ketiga, ketika melakukan wawancara, kalian juga bisa menanyakan pada warga tersebut mengenai polusi-polusi suara yang pernah mereka dengar. Yang keempat, tuliskan hasil penyelidikan dan wawancara kalian dalam buku tugas. Nah, nanti yang kelima, selanjutnya, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Dari hasil wawancaramu, apa yang dirasakan orang-orang dari polusi suara?
Yang B, adakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi suara tersebut? Yang C, apa dampak serta bahaya dari bunyi yang keras dan polusi suara? Oke, ya nanti jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, ceritakan ya hasilnya kepada temanmu dan guru kalian di sekolah. Bisa juga kalian tampil ke depan, maju satu-satu boleh ya. Oke, ya. Apa yang sudah aku pelajari? Ayo, ingat apa saja ya? Yang pertama adalah kita bisa mendengar bunyi karena bunyi merambat ke telinga melalui udara. Yang kedua, bunyi menggetarkan gendang telinga kita. Getaran ini membuat bagian-bagian telinga lainnya bergerak. Akhirnya, sinyal bunyi diterima saraf pendengaran dan diteruskan ke otak, sehingga kita bisa mendengar bunyi. Yang ketiga, untuk menghindari gangguan pendengaran, kita perlu melindungi telinga kita dari suara-suara keras. Oke, kita bikin proyek ya. Proyek belajar. Nah, sebagai proyek belajar, mari kita membuat sebuah media informasi mengenai cara menjaga kesehatan mata dan telinga. Oke, yang membuat media informasi mengenai cara menjaga kesehatan telinga dan mata, ini tujuannya ya. Ini mirip-mirip kayak bikin ini nih, poster gitu ya. Ya, ini penggunaan kata, gambar, dan cara menjelaskan perlu disesuaikan dengan target pembaca. Jadi kamu itu membuat poster ini untuk siapakah? Untuk anak-anak SD kelas 1 atau anak SD kelas besar atau kelas SMP, SMA atau orang tua ya, karena bahasanya juga kita harus menyesuaikan ya. Misal nih, kalian membuat target pembaca adik kelas 3 dan 4, maka bentuk media bisa berupa infografis, nanti ada komik-komiknya gitu, video dan media lainnya ya. Nah, ini informasi yang perlu dicantumkan ya dalam media ya, meliputi bagian mata kita melihat. Yang B, bagaimana telinga kita mendengar. Yang C, mengapa kita perlu menjaga kesehatan keduanya. Nanti yang D, cara menjaga kesehatan mata dan telinga bagaimana. Oke. Nah, langkah pengerjaan proyeknya sebelum memulai, lakukan pembagian peran dalam kelompok agar semua anggota bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, tahap yang pertama, mencari informasi. Lakukan penelusuran informasi mengenai cara menjaga kesehatan mata dan telinga. Nah, kalian bisa melakukan penelusuran melalui buku, mewawancarai tenaga kesehatan setempat, atau internet ya, minta pendampingan orang dewasa saat melakukannya. Nanti yang kedua, cobalah bagian belajar lebih lanjut untuk mencari informasi pendukung ya. Yang ketiga, catatlah informasi yang kalian dapatkan dalam buku tugas. Nah, untuk tahap yang kedua, nanti kalian membuat media informasinya. Tentukan bentuk media informasi yang akan kelompok kalian buat. Buatlah perencanaan untuk media yang kamu pakai ini ya. Contohnya ya, jika membuat komik, maka buatlah karakternya dulu. Karakternya mau bagaimana, alur ceritanya nanti mau bagaimana nih, sketsa gambarnya, dan cara menjelaskan informasi. Kalian bisa berbagi tugas ya dengan teman kalian, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Ini bisa berbagi tugas ya. Yang ke B, jika membuat infografis, maka buatlah tata letak infografisnya. Jadi gambar yang akan disajikan serta tulisan yang akan disampaikan itu bagaimana nanti setting ya. Jika membuat video, maka buatlah storyboard ya mengenai adegan-adegan yang akan ada dalam video. Jadi dialog yang akan diucapkan apa, pada detik keberapa sampai detik keberapa misalnya ya. Lokasi yang akan dipakai di mana dan sebagainya ya. Yang ketiga, susunlah penyajian media informasi yang menarik dan sesuai dengan target pembaca. Nah, ini diskusikan dengan guru kalian mengenai ide dan rencana kelompok kalian ya. Selanjutnya, buat media informasi sesuai dengan perencanaan yang kalian buat tadi itu. Oke, nanti di tahap yang ketiga, menyampaikan media informasi. Nanti jika sudah selesai, saatnya informasi ini kita sampaikan nih ya. Nanti guru kalian akan memandu untuk tata cara penyampaian informasi kepada adik kelas. Oke ya. Kemudian tahap yang keempat, refleksi kegiatan proyek. Nah, menurut kalian nanti setelah selesai proyeknya ya, pengalaman yang paling menarik nih, apa nih selama proyek ya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian rasakan selama mengerjakan proyek.
Seneng nggak sih? Seru nggak? Atau membosankan? Nah, yang ketiga, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? Kemudian yang keempat, apakah kalian puas dengan hasil kerja kalian? Mengapa? Oke ya. Nah, dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Oke, seberapa aktif anggota kelompok kalian berpartisipasi saat pembuatan proyek ini? Mengapa? Nah, nanti kalian nilai ya, masing-masing ada 4 temanmu misalnya. Nah, ini si A seperti ini nih. Wah, tingkat keaktifannya 5. Keren banget ya, aktif banget gitu. Atau ada yang pasif cuman tidur, numpang nama doang. Nah, 1 mungkin ya. Oke, itu harus ada alasannya ya. Nah, yang keenam, apa hal yang bisa kalian pelajari saat membuat proyek ini? Yang ketujuh, jika kalian diberi kesempatan untuk membuat kembali proyek ini, hal berbeda apa yang akan kalian lakukan? Yang kedelapan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kalian merasa sudah menjaga kesehatan telinga dan mata kalian dengan baik? Oke ya. Oke, peta konsepnya ini ada proses melihat ya, otomatis ada indera penglihatannya. Proses melihat itu tadi apa, bagaimana gitu ya. Terus indera penglihatannya kita melihat karena cahaya. Terus sifat-sifat cahaya berarti apa saja tadi. Kemudian cara menjaga kesehatan mata juga bagaimana. Nah, ini untuk peta konsep yang mendengar di alat pendengaran tadi ada proses mendengar itu apa sih gitu kan. Kemudian indera pendengaran itu apa? Nah, mendengar karena bunyi. Nah, terus kita maka mempelajari sifat-sifat bunyinya apa sih tadi. Nah, itu yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, cara menjaga kesehatan agar kita bisa tetap mendengar bagaimana. Oke ya. Oke, saatnya kita uji pemahaman ya. Ini ada sifat cahaya yang pertama. Ian, banu, dara, dan mobil mainan dipisahkan oleh layar 1, 2, dan 3. Nah, ketika layar tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda, sehingga Ian tidak bisa melihat dara. Banu bisa melihat dara dengan jelas. Dara dan Banu bisa melihat mobil mainan dengan samar-samar. Nah, berdasarkan informasi di atas, apa sajakah kemungkinan bahan untuk ketiga layar tersebut? Misalnya mungkin pemakaian lensanya, lensa apa sih? Cembung, cekung mungkin, atau datar, itu seperti itu ya. Itu pengaruh. Oke, selanjutnya ke indera penglihatan. Nah, Mia senang membaca buku, ya bisa duduk dan membaca buku dalam waktu yang lama ya, seperti pada gambar nih. Setelah membaca, Mia suka mengeluhkan matanya yang terasa lelah. Bisakah kalian menjelaskan apa sih yang terjadi pada Mia? Gunakan penjelasan mengenai cara mata kita melihat serta bagian mata yang berpengaruh terhadap jarak benda. Wah, seru ternyata ya. Yang ketiga tadi ada sifat bunyi ya. Gedung bioskop itu kan tempat untuk memutar film di layar lebar ya. Nah, gedung ini akan memutar suara film dengan suara yang keras. Karena apa? Ruangannya cukup luas. Nah, dinding kedua bioskop dilapisi oleh busa tebal. Dan lantainya dilapisi dengan karpet. Kursinya pun terbuat dari busa empuk. Dengan menggunakan sifat bunyi, menurut kalian mengapa semua gedung bioskop dibuat seperti itu? Nah, ini tadi ada kaitannya agar suara yang terdengar keras ya. Nah, selanjutnya yang D, indera pendengaran. Ini Aga ini ya. Aga senang mendengarkan musik. Dia suka mendengarkan musik dengan suara yang kencang dan menggunakan alat penyuara telinga, headset ya. Nah, sebagai teman Aga, cobalah untuk menjelaskan kepadanya mengapa kebiasaan ini tidak baik untuk telinganya. Agar lebih jelas, sampaikan juga nih bagaimana cara telinga kita bekerja serta apa bahaya dari suara keras pada telinga kita. Oke, begitu materi kita pada kali ini. Ya, kita tutup bersama ya dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa ya mampir ke medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.